Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Azrul Aziz dari Data Mining C. Kali ini saya akan membahas kelanjutan dari kemarin, yaitu modul 4 dan 5 sekarang. Saya akan membahas tentang klasifikasi menggunakan decision tree ya. Yang pertama kita tentunya melakukan import yang diperlukan. Oleh tugasnya ini mengklasifikasi menggunakan dataset wine, dataset Bima Indian, data diabetes dan breast cancer. Nah, untuk menghitung akurasi berdasarkan confusion metric dengan presentasi data testing 20%, 30%, 80%. Oke. Nah, pertama kita lakukan import apa yang kita perlukan untuk melakukan klasifikasi. Yang pertama import NumPy seperti biasa untuk menghitung, Panda, kemudian Matplotlib untuk mengeluarkan plot. Nah, kemudian kita mengimport juga dari scalar, trend test split, kemudian matrix yaitu plot confusion matrix, kemudian ada tree, kemudian dari tree itu ada decision tree classifier, dan juga akurasi score. Nah, untuk datasetnya sendiri kita juga bisa import dari scalar sendiri karena sudah disediakan juga. Nah, kita import ada data wine, data diabetes, dan data breast cancer. Nah, namun data yang diabetes ini saya nanti pakai yang dari dosen itu karena yang di sini kayaknya ada bermasalah ya. Kemudian kita buat dulu function untuk menghitung. Nah, menghitung klasifikasi menggunakan decision tree ini. Nah, yang pertama kita butuhkan ada untuk trend test split ini kita membutuhkan datanya atau dataset, kemudian X juga data yang atribut yang digunakan untuk nanti pembuatan model, dan Y ini target yang akan diinginkan yang ingin dicapai. Kemudian data test size ini ukuran dari tadi data testing yaitu 20, 30 atau 40% itu. Nah, yang pertama kita membuat trend test split ini dengan memasukkan X dan Y tadi, yaitu ada X buat train, ada X buat test, Y buat train, dan Y buat test. Nah, kita masukkan ke metode train test split yang sudah kita import tadi. Kita masukkan X dan Y yang tadi sudah kita masukkan buat di fungsi ini. Kemudian ada test size, yaitu ukuran dari data testing, dan random state. Nah, kemudian kita masukkan selanjutnya kita masukkan ke variabel CLF, yaitu decision tree classifier yang kita importkan tadi dengan random state 100. Kemudian kita melakukan pembuatan model tadi dengan decision tree, dan sudah kita masukkan ke variabel CLF, yaitu clf.fit. Nah, fit ini untuk kita men-training model kita, yaitu kita masukkan X-train dan Y-train-nya. Nah, kemudian kita buat variabel prediksi, yaitu y_pred sama dengan clf tadi decision tree, yaitu tinggal titik predik atau clf titik predik, dan kita masukkan data yang buat testingnya. Nah, kemudian kita lihat hasilnya nanti bisa benar atau salahnya, sesuai atau tidaknya dari model yang kita buat tadi. Nah, kemudian kita tampilkan figur atau decision tree, gambar decision tree-nya. Kemudian kita gunakan plot tree untuk ini untuk ukurannya ya, figure size. Kemudian plot tree ini untuk menampilkan data tree-nya tadi dari model yang sudah kita buat.
Kemudian kita gunakan plot confusion matrix yang sudah kita import untuk menampilkan confusion matrix dengan model yang tadi, kemudian nilai X-test dan Y-test. Nah, dari situ kita bisa melihat, setelah itu kita bisa membuat nilai akurasi dengan yang sudah kita import tadi, yaitu akurasi underscore dari scalar matrix. Kita tinggal masukkan dari variabel Y-test-nya atau target test dari testing dengan Y-pred atau prediksi yang kita buat tadi. Kemudian kita bisa mengeceknya, kita print dengan print, kita tulis akurasi dan kita keluarkan. Nah, kita coba ya, yang pertama dengan wine data set wine dengan data testing 20%. Kita lihat. Oh, saya belum jalankan ini dulu. Wah. Ya, importnya dijalankan. Udah, terus kita. Oke, nah kita bisa lihat di sini ini data yang sudah kita prediksi. Hasilnya 1201. 012 ini hasil yang target yang kita inginkan. Kemudian akurasinya yaitu 70% ya, 0,7. Nah, ini decision tree-nya tadi kita bisa lihat sangat banyak ya. Nah, ini yang terakhir ada plot confusion matrix tadi, yaitu nilai yang diprediksi sama nilai yang sebenarnya. Nah, kali ini nilai yang diprediksi 0 ternyata ada 0, ada sebanyak 8. Terus nilai yang diprediksi 0 ternyata ada jawabannya 1, ada 2. Yang diprediksi 0 ternyata 2, ada 1. Nah, gitu terus. Kemudian sama aja dengan data yang ke 30%. Nah, hasilnya berbeda. Kita bisa lihat lebih besar ya, 83%. Berarti akurasinya semakin baik dengan data testingnya 30%. Nah, kita bisa lihat ini data decision tree-nya dengan confusion matrix-nya seperti ini. Kemudian data 40% sama saja, tapi dengan akurasi yang lebih tinggi lagi, yaitu 86%. Kemudian lanjut ke dataset selanjutnya. Nah, dengan Pima Indian Diabetes, nah saya menggunakan dataset yang sudah ada dikirim. Nah, ini ya datanya. Nah, kita bisa lihat atributnya. Ini yang X-test, ini yang Y-test. Nah, ini yang X maksud saya, ini X, ini yang Y. Oke. Nanti dibagi dengan train test split itu. Ada yang buat testing, ada yang buat training. Dan ini kita coba lihat. Ya, kita bisa mengeluarkan hasilnya 70% akurasi. Karena ini Pima Indian Diabetes sangat banyak sekali atributnya ya. Jadi cukup ribet, cukup banyak decision tree-nya. Ya, kita bisa lihat ini. Sangat banyak, sangat kecil. Tidak bisa terlihat. Nah, ini kita bisa lihat true positifnya dan true negatif. Yang hasilnya 0 diprediksi 0 ada 83, sebanyak 83. Kemudian yang diprediksi 0 ternyata 1 ada 27. Yang diprediksi 1 ternyata 1 ada 18, yang diprediksi 1 ternyata 0 ada 18, yang diprediksi 1 ternyata 1, 26. Ya, itu yang 20% ya. Sama aja 30%. Oh, tapi akurasinya semakin menurun. Ini 68, ini 70. Ya, karena banyak sekali ya atributnya, jadi kayak banyak sekali nih ribet tree-nya. Dia 40% sama aja. Oh, dengan akurasi yang lebih tinggi ternyata 72%. Ya. Yang benar juga semakin banyak ya. Kemudian dengan dataset breast cancer, kita lihat ini atributnya tidak terlalu banyak juga.
Tidak seperti yang diabetes, jadi kita bisa melihatnya tidak terlalu kecil seperti tadi, tapi juga cukup banyak sini daripada yang awal tadi ya. Awal ini sangat kecil, sangat sedikit. Nah, ini kita bisa lihat dengan akurasi 94%, sangat tinggi ya untuk akurasi prediksi dengan precision tree ini di dataset breast cancer. Ya, ini yang 20% tadi, kemudian 30% dengan akurasi 95, ini 94, sangat lebih besar ini 95. Kemudian yang dataset 40%, 92, ya semakin kecil. Nah, kita bisa lihat makin banyak data trainingnya tentunya semakin besar akurasinya. Karena agak semakin tidak dilatih ya kan. Baik itu untuk modul 4 dan 5 tentang decision tree, klasifikasi dengan decision tree. Ini itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.